Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Tuhan telah menjaga hamba dalam peristirahatan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur yang tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera, karena kasih perlindungan, berkat anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu, hamba serahkan kehidupan hamba ke dalam tangan-Mu pada hari ini, hari yang baru ini. Secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Biar Tuhan memberikan hamba hikmat dan kebijaksanaan, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tidak jatuh dalam dosa dan tetap memuliakan nama-Mu, beriman kepadamu, bersandar kepadamu, memuji Engkau, mengharapkan kasih setia-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, sertai hamba-Mu, pulihkan, sembuhkan hamba-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 1. Mazmur 34 ayat 1. Mazmur 34 ayat 1 adalah sebuah ayat yang sangat inspiratif dan menjadi dasar bagi kita untuk memahaminya secara mendalam. Mari kita lihat bersama apa yang terkandung dalam ayat ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konteks Mazmur 34 ayat 1. Mazmur 34 ayat 1 berbunyi, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat ini ditulis oleh Daud, seorang raja Israel yang memiliki pengalaman hidup yang penuh dengan suka dan duka. Daud menulis Mazmur ini setelah ia mengalami keselamatan dari bahaya, yaitu ketika ia berpura-pura gila di depan Raja Akis di Gat untuk menghindari ancaman. Tema utama dari Mazmur
34 ayat 1 adalah pujian kepada Tuhan dalam segala keadaan. Daud menunjukkan tekadnya untuk terus memuji Tuhan, tidak peduli apapun situasinya. Ini menunjukkan iman yang kuat dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Aspek penting, pujian yang konsisten. Daud bertekad memuji Tuhan pada segala waktu, menunjukkan komitmen untuk terus menyembah dan memuji Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman Daud dengan Tuhan membentuk dasar pujiannya. Mengajak orang lain. Daud mengajak orang lain untuk bergabung memuji Tuhan. Mazmur 34 ayat 3. Aplikasi dalam kehidupan. Membangun kebiasaan pujian. Kita bisa mengembangkan kebiasaan pujian, kebiasaan memuji Tuhan dalam doa dan ibadah sehari-hari. Mengalami kebaikan Tuhan seperti Daud, kita diajak untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 8. Takut akan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan membawa berkat dan perlindungan. Relevansi bagi kita. Mazmur 34 mengajak kita untuk mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi dan memujinya dalam segala keadaan. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan menyaksikan kebesarannya dalam hidup kita. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dari Mazmur 34 dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan Mazmur 34 dalam kehidupan. 1. Pujian dalam segala keadaan. Mazmur 34 ayat 1 mengajak kita memuji Tuhan pada segala waktu. Ini berarti kita dapat memuji Tuhan baik dalam suka maupun duka. 2. Mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 3. Takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 sampai ayat 10 menunjukkan bahwa takut akan Tuhan membawa berkat dan pemenuhan kebutuhan. 4. Mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 4. Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala takutku. Praktik spiritual berdasarkan Mazmur 34. Doa dan pujian harian. Mulai hari dengan doa dan pujian kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Mengingat kebaikan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita untuk memperkuatkan iman. Berlindung pada Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 mengajak kita berlindung pada Tuhan yang baik. Mengajarkan orang lain. Daud mengajak orang lain untuk memuji Tuhan. Mazmur 34 ayat 3. Kita juga bisa mengajak orang lain mengalami Tuhan. Contoh penerapan kesulitan hidup. Ketika menghadapi kesulitan, kita bisa mengingat kebaikan Tuhan seperti Daud. Mazmur 34 ayat 4 sampai ayat 7. Syukur dan pujian. Kembangkan sikap syukur dan pujian dalam kehidupan sehari-hari kepada seperti Mazmur 34 ayat 1. Doa berdasarkan Mazmur 34 ayat 1. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Tuhan yang baik dan setia. Saya ingin seperti Daud memuji Engkau pada segala waktu. Puji-pujian kepadamu
menjadi napas hidupku. Karena Engkau adalah Allah yang maha baik dan penuh kasih. Bantu aku ya Tuhan untuk terus memuji-Mu dalam suka dan duka, dalam kegembiraan dan kesulitan. Biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu dan hatiku dipenuhi dengan syukur kepadamu. Tuhan, ajar aku untuk mengalami kebaikan-Mu setiap hari, sehingga aku dapat memuji-Mu dengan sungguh-sungguh, seperti Daud memuji-Mu dalam segala keadaan. Bantu aku juga untuk hidup dalam pujian dan penyembahan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Bapa, dan Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hari ini firman-Mu mengajar kami untuk tetap memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Tolong kami Bapa, bantukan kami yang tidak mampu, biar kami mampu untuk memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terambil dari Mazmur 34 ayat 1 ini. Biarlah Mazmur 34 ayat 1 ini adalah sebuah perkataan yang sanggup memberikan inspirasi kepada kami untuk menjadi dasar bagi kehidupan kami, agar kami tetap dalam keadaan apapun kami berlindung dalam Tuhan dan memuji Tuhan setiap saat. Tolong kami Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami kalau kami lupa memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Kami lalai, Tuhan ampuni, suci kuduskan kami, ampuni kami Bapa. Biarlah tanamkan kebenaran firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memuji Tuhan. Biar kami hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya, kepada Tuhan tetap ada dalam mulut kami. Tuhan tolong kami, biar kami mau seperti Daud, seorang raja Israel yang memiliki pengalaman hidup yang penuh dengan suka dan duka. Namun Daud senang memuji Tuhan dalam segala keadaan. Tolong kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, biar mereka mau memuji Tuhan dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi, sehat atau sakit, diberkati atau tidak, susah atau senang, biar tetap memuji Tuhan dalam mulut mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi mereka biar mendengarkan siaran program ini. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan tolong. Biar Tuhan sembuhkan penyakit apapun yang mereka alami. Penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, penyakit apapun yang kami umat-Mu alami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang patut dipuji, ditinggi, disembah, diagungkan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya kepada Kristus sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, kami sehat kembali, kami telah dipulihkan, kami telah sehat, kami telah sembuh, dan kami bisa berdiri dan berjalan. Kami kuat, kami diberkati karena kami memuji Tuhan, kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, berhubungan intim dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, biar dalam segala keadaan apapun kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini, biar bangsa ini tak memuji Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar Tuhan memberkati bangsa ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, hasil pertambangannya, hasil pertanian. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pemimpin kami bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan terkait dalam bangsa ini, semuanya boleh mengenal, percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar dan bangsa ini, rakyat pada bangsa ini, boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi, penginjilan dunia, kelima benua yang ada di dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun, terpencil manapun, agar setiap orang sampai di tempat terpencil manapun mendengar nama Yesus Kristus dan percaya kepada Kristus. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kamu umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dan neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa-bangsa, rakyat, negara-negara yang dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa aman, negara-negara aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tapi semuanya aman, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang esa, Allah yang luar biasa, Raja dan Bapa kami, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak dalam surga, hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan sampai di pelosok terpencil manapun, di kota-kota, di desa-desa, di tempat-tempat terpencil. Tuhan berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati biar lewat gereja Tuhan banyak jiwa orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia dan menjadi berkat bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar mereka makin setia beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat, dan berkati juga umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, tambahkan jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswa untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Dan Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, banyak jiwa boleh belajar di sana. Dan Tuhan berkati sistem organisasinya, Tuhan berkati sistem kurikulumnya, para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, S1, S2, S3. Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2, S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, lulusan S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia, dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya,
makin diberkati oleh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Jika mereka ada dalam ujung perceraian, dalam konflik keluarga, Tuhan tolong pulihkan keluarga Kristen. Biar suami tetap bersatu dengan istri, istri dengan suami, dengan orang tua dengan anak-anak, bersatu, beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dan menjadi saksi dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat keluarga Kristen, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat keluarga Kristen, banyak orang boleh bertobat, percaya kepada Kristus, dan beribadah kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu, dimanapun kami berada, kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampun, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit apapun yang kami alami Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan berkati kami Bapa. Hidup kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati, keluarga kami Tuhan berkati, apapun yang kami kerjakan semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah, dan perlindungan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, memberkati kita dan melindungi kita, mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dia segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau berkat dan perlindungan, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau berkat, kasih, karunia, damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kami terima berkat Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus kami terima jadi bagian dalam kehidupan kami. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.